kembali lagi bertemu dengan Ibu Triana. Kita tadi sudah mempersiapkan apa yang akan kita lakukan untuk pengujian mikrobiologi, menyiapkan media, kemudian melakukan sterilisasi dengan autoklaf. Saatnya kita akan menanam atau istilahnya plating ya, menanam susu yang kita uji. Misalnya kita ingin mengetahui kualitas atau karakteristik mikrobiologi. Ini kebetulan asisten sudah menyiapkan susu segar ya, susu segar. Kalian bisa melihat ini kondisinya masih bagus ya, karena tidak terjadi pemisahan, kemudian kekentalannya juga bagus, kemudian warnanya juga putih. Sebelum kita melakukan, kita harus memastikan bahwa pada saat kita melakukan plating, maka kita lakukan alkohol 70%, kita semprotkan pada tempat yang akan kita lakukan pengujian untuk mikrobiologis, kemudian kita lap dengan tisu, kemudian kembali lagi Ibu Triana menggunakan sarung tangan. Jangan lupa bunsen kita nyalakan, yaitu untuk mengurangi kontaminasi yang mungkin akan terjadi, karena kita tadi sudah melakukan media, kita sterilisasi, pengenceran kita lakukan sterilisasi, ini kita dekatkan. Jadi ini adalah tadi pengencer yang sudah kita buat dengan menggunakan larutan NaCl 0,85%, 0,085%. Kemudian kita akan melakukan plating. Pertama yang harus kita siapkan adalah ini tadi, tipnya sudah di sterilisasi sehingga kita dekatkan pada bunsen. Kemudian ini tidak boleh disterilisasi ya, karena kalau ini disterilisasi nanti dia tidak tahan panas dan pasti akan rusak. Akibatnya kita tidak akan mendapatkan 1 mili pas ya. Jadi mungkin di sini agak kena panas saja sudah agak terjadi perubahan, nah itu akan mempengaruhi. Oke. Jadi kita buka perlahan, kita dekatkan pada bunsen, kita ambil. Oke, kita tekankan, kita pastikan itu tertekan. Kemudian kita lihat. Jadi begini, pengenceran misalnya kita pun dapatkan ini misalnya ini sudah terhomogen ya. Sudah tadi asisten sudah membantu untuk menghomogen atau mengadukkan secara rata, sehingga kita walaupun kita hanya membutuhkan 1 mili, tetapi pada prakteknya kita harus terwakili jumlah susunya, misalnya paling enggak 250 mili untuk kita uji. Nah, kemudian kita sudah homogenkan tadi, kemudian kita ambil 1 mili, kita lihat ini sudah diambil 1 mili ya, kita dekatkan pada bunsen, kita lihat. Jadi ini memang butuh ketelatenan. Ini kita putar dengan tangan yang satu. Ini adalah 1 mili, kemudian kita masukkan ke dalam 9 mili. Kita masukkan. Ya. Cek. Ya. Ini adalah jumlahnya, jadi 9 ditambah 1 ya. Misalnya kemudian kita buang tempatnya, kita buang tadi yang sudah digunakan, kita buang ke sini, kita cek gitu ya. Ini adalah 1 mili. Kalau kita punya namanya adalah untuk mengaduk secara mesin, kita bisa namanya apa ya, lupa ibu, sret, nanti dia muter sendiri dan dia tercatat secara homogen. Atau kalau tidak kita punyai, maka kita aduk-aduk sebentar segini supaya merata. Kalian lihat bahwa pada susu yang ditambahkan 9 mili pengencer tadi yang berisi 0,08% dari NaCl, kita lihat sudah terjadi perbedaan ya. Jadi susu yang asli dengan ditambah 9 mili tadi pengencer, sudah berbeda ya. Kemudian kira-kira ada banyak pertanyaan, berapa sih kita nanti akan menanamkan di dalam media ini gitu ya. Pada saat ini kita akan mempraktekkan metode pour plate. Pour plate artinya kita menuang sampel, kemudian setelah itu kita masukkan media ya. Jadi istilahnya pour plate kan ada dua istilahnya, yang satu apa ya, strict pour
strict plate, yang satu pour plate. Ini pour plate, menurut ibu pour plate jauh lebih mudah dibandingkan strict. Perbedaannya kalau strict medianya kita padatkan dulu, baru kita strict dengan apa yang akan kita tanamkan. Tapi ini paling mudah menurut ibu ya. Mungkin karena ibu biasa melakukan, jadi menganggap itu yang paling gampang dilakukan. Ini kita lihat, ini adalah kita lihat, jangan lupa untuk menandai pada waktu di tabung reaksi. Kita katakan jadi 1 mili sampel ditambah 9 mili pengencer, kita bisa mengatakan 10 pangkat min 1 ya. Kemudian setelah itu kita melakukan selanjutnya adalah pengenceran bertingkat. Itu sama seperti tadi kita melakukan, kita ambil. Kenapa kita tekan? Supaya dia tekan ke atas sehingga dia tertekan sempurna, ya, kencang gitu istilahnya. Kemudian kita masukkan lagi, kita ambil 1 mili, coba cara melihat, kita tekankan pada lehernya, kemudian kita tekankan, maka kalau bisa diusahakan dia tidak bergelembung. Kalau bergelembung ada udara, maka dia tidak akan tepat dalam 1 mili. Memang itu perlu latihan, tapi ini bukan sesuatu yang tidak bisa kita pelajari, karena hanya kebiasaan saja. Pada saat ini kita membuka, kemudian kita masukkan kembali, sama seperti tadi. Kemudian kita buang bekasnya, kemudian kita lihat dia akan lebih, kita bandingkan, dia akan lebih jernih dibandingkan yang 10 pangkat min 1 tadi. Tahu ya perbedaannya. Jadi kita lakukan pengocokan lagi sampai kemudian kita akan mencoba berapa yang akan kita tanam di dalam cawan petri atau petri dish. Ya, sama kita ambil, kita tekan pada bagian ujungnya. Kemudian setelah itu kita dapatkan 1 mili. Kadang-kadang karena tipnya itu jenisnya berbeda-beda, kadang ibu membelinya juga berbeda-beda, ada yang langsing, ada yang agak gemuk. Jadi seperti manusia juga ada yang langsing, ada gemuk. Jadi kelihatan ada yang tinggi, ada yang kemudian agak ini. Tapi kalau kita pastikan bahwa itu tepat, tadi dengan cara yang ditekan pada tempatnya, kita lihat sudah perbedaannya sudah semakin jelas ya. Ini adalah 10 pangkat min 3. Sama seperti selanjutnya, misalnya kita akan tanamkan, biasanya susu segar itu sedikit ya bakterinya. Tapi kita coba untuk, karena di sini ada tadi kita membuat 100 mili media, maka kita akan coba sampai 10, misalnya pangkat 5 ya, min 5 ya. Nah, ini kadang ini kayak gini nih, kejadian kayak gini. Kemudian kita coba ulang apakah dia ada bocor gitu ya. Nah, ini kelihatannya kurang banyak, maka kalau begini kita buang aja. Kita pisahkan, kita buang, berarti itu jangan dipakai lagi. Ya, misalnya begitu. Kemudian kita tekankan lagi. Nah, kita lihat kan bahwa dia penuh, berarti itu adalah tadi sudah kita lihat separuh-separuh, nggak ada terlalu banyak space di situ, berarti itu sudah tidak cocok, misalnya gitu ya. Kemudian kita jangan lupa kita mengocok kembali supaya merata. Kemudian ini kita lihat, ini 10 pangkat 1, 2, 3, 4. Kita coba sampai 10 pangkat 5. Nanti ataukah bisa tumbuh sampai seberapa, ataukah mungkin tidak tumbuh. Kalau tidak tumbuh berarti susunya masih bagus. Artinya bahwa jangan kepingin tumbuh malah ya. Maksudnya aduh nanti nggak berhasil karena tidak tumbuh, bukan begitu. Tergantung konteksnya bagaimana. Kalau kita menghendaki bahwa susu itu masih bagus, tidak tumbuh, kita senang, berarti masih bagus kondisinya susunya. Nah, ini kan kelihatan sedikit karena dia ternyata lebih gemuk ya, lebih lebar ininya. Nah, kemudian setelah itu kita tahu kan ada 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5 kita cobakan. Nah, kemudian selanjutnya kita siapkan ini cawan petri. Nah, cawan petri itu harusnya
kemudian kita masukkan, diberi label supaya kita pasti, supaya tidak lupa. Coba Mas ditambahin, diberi label ya semuanya. Nah ini adalah tadi yang kita buat, sudah kita autoclave. Jadi setiap cawan, kita lihat ada cawan kan ada yang tipis nih, tipis, terus ada yang gemuk nih. Memang keberadaan cawan itu di tempat di lab kita memang variatif ya. Jadi kita harus memperhatikan ya memang adanya begitu, maka kita siapkan kira-kira idealnya sih 15 mili ya per cawan, tapi bisa saja 12 mili tergantung pada tebal tipisnya cawan. Misalnya ini cawan tipis ya, oh salah, ini portrait berarti bukan begini. Salah, kalau portrait untuk ibu ingat ya, jadi kita ambil lagi ini tadi yang sudah kita ambil, kita oke dari 10 pangkat 1, kita putar lagi, kita kocok sebentar, kemudian kita ambil, nah thread kita ambil 1 mili dari sini. Nah oke, 1 mili kita ambil, ini yang sudah kita pisahkan ke sini, kemudian kita ini jangan lupa kita cairkan karena ini sudah steril. Nah, kita masukkan. Nah, kita buang. Kemudian kita lanjutkan seperti yang tadi, kita kocok kembali. Kemudian setelah itu ini kayaknya kita lihat. Ini contoh ada gelembung ya, kita coba memang harus sedikit lebih telaten. Kalau kayaknya Mas Irwan tuh telaten kalau kayak gini nih. Telaten apa enggak Mas Irwan ya? Mas Irwan telaten ya. Nah oke, gelembungnya sudah hilang. Ini 10 pangkat 2, kemudian mana 10 pangkat 2 seperti itu. Ini sistemnya adalah sama aja yang disebut dengan portrait. Jadi kenapa mikro itu harus lebih hati-hati, karena kita tadi sudah tahu penyiapannya ya butuh waktu lama ya. Apabila nanti kemudian kita sudah terobos atau teledor, nanti kita akan ngulang. Kayak tadi kan butuh waktu lama ya, ya kan? Ya, ini kayak gini, kadang begini nih. Ini yang harus kemudian kita telaten. Oke, kemudian ini yang sudah kita pisahkan 10 pangkat 3. Oke, jangan lupa di atas guncan sebelum kita buka. Ini kalau kita ini menggunakan susu sebagai bahan itu tidak terlalu berbahaya. Kalau kita menggunakan bakteri-bakteri yang berbahaya, maka syaratnya mahasiswa, misalnya kita mau menggunakan E. coli atau apa, syaratnya mahasiswa harus minum susu dulu ya sebelum melakukan, supaya kita sistem imunnya terbentuk ya. Jadi kita dapat ternetralisir apabila kita terkontaminasi walaupun tidak secara sengaja misalnya gitu. Ya, jadi harus mempersiapkan, jangan sampai teledor kalau kita menggunakan bakteri-bakteri yang berbahaya seperti patogen E. coli, kemudian salmonella, itu harus lebih hati-hati. Kalau ini karena susu bahannya, maka ini harus tetap hati-hati, cuma resikonya lebih sedikit. Jadi kalau kita menggunakan bakteri-bakteri yang berbahaya, maka kita harus ada di ruangan yang khusus ya, di laminar tuh kayak punya ibu di depan, di belakang itu ada. Jadi itu khusus, jadi kita ada di dalam ruangan yang ruangan itu terkena kaca semua. Jadi di situ bisa kita setel bahwa kita tidak, tangan kita yang masuk saja, kemudian setelah itu baru kita kerja di situ ya. Kemudian kembali lagi ibu akan mempraktekkan bagaimana portrait itu dilakukan. Tadi kita sudah menanamkan sampel,
kemudian kita sedikit menghomogenkan, kemudian kita masukkan, jangan lupa didekatkan pada bunsen. Kemudian ini adalah yang 10. Nah ini ya kita kira-kira lah kalau 15 mili atau 10 mili, 12 mili lah. Ini kan sudah. Kemudian setelah itu asisten akan membantu meratakan dengan seperti angka 8 ya. Pertama dikocok dulu di sini, kemudian baru diratakan dengan angka 8. Ini bisa di atasnya naik. Nah, ditambahkan bisa. Kita homogenkan sebentar. Ini tangan satunya Van. Nah, tangan satunya angka 8 juga biar cepat ya. Sama kita masukkan satunya tambahin lagi. Oke, pas ya. Nah ya ini kadang-kadang juga begini, tapi insya Allah ya udah cukup lah, nggak apa-apa. Angka 8 secukupnya. Kenapa harus angka 8? Karena dengan angka 8 diputar maka bakteri nanti diharapkan apabila nanti kita sudah tanam di dalam inkubator, nanti diharapkan bakteri itu tersebar merata, sehingga kita akan mudah untuk menghitungnya dengan baik dengan mata telanjang ataupun dengan koloni counter ya. Bisa saja sih dengan mata telanjang apabila memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Bakteri yang bisa dihitung itu kita punya 2 pedoman. Kita bisa mengambil referensi tergantung pada Anda. Mau 25 minimum sampai 250 boleh, atau kalau kita mau mengambil 30 sampai 300 juga boleh. Tetapi apabila kita mendapatkan jumlahnya sangat sedikit semuanya, tetap kita hitung, kita tulis ya. Jangan kemudian tidak ditulis jumlahnya, walaupun misalnya hanya 15 atau hanya 7, itu bisa kita laporkan bahwa kalau menurut metode ini dia tidak terdeteksi, tetapi ada bakterinya tapi dengan jumlah yang sangat kecil. Misalnya demikian. Demikian juga kalau kita menemukan bakteri yang lebih dari 300, bagaimana misalnya, tetap kita tulis, bahkan ada yang 1000, tetap kita tulis. Kemudian daripada kita tidak mendapatkan data, kita tulis jumlahnya berapa, dihitung kan, karena kita nanti akan mengerjakan sesuatu kan harus dengan jujur ya. Apa yang kita dapatkan itulah yang kita tulis. Oleh karena itu nanti ada suatu cara-cara sendiri yang kemudian bisa mengelompokkan bahwa itu tetap dihitung dengan cara begini yang nanti akan didalami apabila memang kalian nanti mengambil penelitian yang berkaitan dengan mikrobiologi hasil ternak, baik daging, telur maupun susu. Nah kali ini karena memang satu komoditi susunya yang digunakan, maka kita mengambil tadi contohnya adalah susu. Oke, udah gitu Mas Irman, udah selesai kira-kira demikian. Terus langkah kedua adalah kita biarkan ya, biarkan agar, kenapa dibiarkan? Supaya dia memadat. Kalau dia sudah memadat, harus diperhatikan dia harus memadat ya. Kenapa kalau tidak memadat? Pada saat kita mengatakan bahwa tidak memadat, maka dia akan bergoyang-goyang ya. Padahal kita akan meletakkan di dalam inkubator dalam posisi terbalik ya. Kenapa posisinya harus terbalik? Supaya tidak ada uap-uap yang keluar nanti, jadi pada saat kita menghitung itu susah menghitungnya ya. Begitu. Nanti kalau ini terbalik maka kita akan lihat di dalam ini cawannya akan terlihat lebih jelas gambarnya begitu, dan tidak ada embun-embun di atasnya. Memang ini ada embunnya karena dia kena panas ya, tadi masih sedikit hangat, terus medianya itu biasa.
yang harus diperhatikan itu jangan tergesa-gesa untuk kemudian masuk ke dalam inkubator terus membalik. Biasanya aduh sudah sore, sudah malam di mana tumplek semua, nanti tumpah, bahasa Indonesianya tumpah ya, nanti kita harus mengulang lagi. Jadi memang harus melatih kesabaran, ketelitian. Yang merasa tidak sabar, tidak teliti, ya salah satu pembelajaran yang terbaik adalah penelitian mikrobiologi itu, karena kita kalau kita kan sering tergesa-gesa ya, apa ini pikiran kita sedang mengerjakan ini, pikiran kita sudah di sana, habis ini mau apa lah. Ini tidak bisa terjadi pada penelitian mikrobiologi. Apa yang kita lakukan di sini itu pikiran kita harus di sini, gitu. Pada filosofinya begitu ya. Kadang-kadang juga itu nanti ini misalnya sudah dingin, kemudian kita masukkan ke dalam inkubator. Jadi nanti untuk selanjutnya ini kan sudah selesai Ibu Triana. Nanti untuk selanjutnya asisten akan menunggu sampai dia dingin. Kemudian inkubatornya sudah dinyalakan belum, Mas? Sudah. Suhunya adalah sekitar, kalau bakteri sekitar 37 sampai 45 masih bisa, tapi itu sudah disetel 37, jadi nggak masalah. Kemudian di dalam inkubator itu kalau bakteri itu cukup 24 jam ya. Jadi pada saat besok ini jam 1 ya, besok kemudian dilihatnya jam 1, bukan besok dilihat jam 9, nanti takutnya belum tumbuh ya. Nah itu minimum 24 jam. Kalau belum tumbuh juga dibiarkan saja, enggak apa-apa. Misalnya besoknya baru dilihat pada Seninnya dan sebagainya, nggak masalah. Itu tidak akan bertambah menjadi banyak, jangan khawatir. Paling bakterinya menjadi gede-gede, gitu aja sih. Terus kadang kalau gede-gede kan nempel-nempel tuh, susah dihitung. Nah itulah mengapa harus 24 jam. Lain dengan bakteri asam laktat, memang harus 48 jam alias 2 hari karena pertumbuhannya lebih lambat. Kalau ini kan bakterinya umum, ada yang tumbuhnya cepat, ada yang tumbuhnya lambat. Jadi yang cepat bisa tumbuh, jadi kita patoknya 24 jam. Tapi kalau belum tumbuh semua, kita tunggu sampai 1,5 hari bisa, atau hari Seninnya. Kalau tidak tumbuh semua berarti memang tidak ada bakterinya gitu. Kalaupun tumbuh 1-2 kita catat berapa jumlahnya. Oke, dari Ibu begitu. Nanti selanjutnya akan dipandu asisten untuk proses menunggu pendinginan dan dimasukkan secara terbalik ke inkubator. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti selanjutnya akan dipandu oleh asisten ilmu panen.